Dikira malaikat ternyata predator beringas. Ungkapan itu tak salah rasanya jika ditujukan kepada Baikuni, laki-laki paruh baya yang menjadi predator anak-anak kecil berusia 12 tahunan. Baikuni mengasuh anak-anak jalanan yang terlantar atau anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Bak malaikat dalam kerasnya ibu kota, akan tetapi Baikuni satu persatu mulai membunuh para anak asuhnya yang sebelumnya telah disodomi terlebih dahulu. Tercatat 14 anak jalanan yang menjadi korban Baikuni. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Masa kecil Baikuni. Baikuni atau yang lebih dikenal sebagai Babi, lahir di Magelang. Ayahnya seorang petani, masa kecilnya memang tidak bahagia. Selalu diolok-olok teman-teman sekolah, lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas itu, Baikuni tamat di kelas 3 SD. Lalu dia kabur sendirian ke Jakarta, pada usia yang masih sangat belia untuk merantau, yaitu 12 tahun. Di ibu kota dia menggelandang di lapangan Banten, Jakarta Pusat, untuk makan minum sehari-hari dia mencari uang dengan cara mengamen. Anak belia terjun ke dunia yang kelam. Baikuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dia juga pernah disodomi. Karena masih bocah Baikuni tidak bisa melawan, di titik itulah menjadi trauma sekaligus trigger bagaimana Baikuni bisa menjadi seorang predator. Setelah itu, Bebe bertemu seseorang bernama Cuk Saputra. Dia kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat, dan diminta untuk memelihara kerbau. Di Kuningan itulah, dia bersua dengan jodohnya, seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia menikah umur 21 tahun. Tapi jiwa dan raganya dipenjara trauma. Dan mohon maaf, si Baikuni mengaku tidak mampu berhubungan layaknya suami istri, hingga wanita yang dicintainya itu meninggal dunia. Ditinggal mati sang istri, Bebe kemudian kembali lagi ke ibu kota. Menjajal lagi Jakarta yang sulit, dia memulai hidupnya di kawasan Terminal Pulau Gadung, menjadi penjual rokok dan memelihara anak jalanan. Di sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baikuni. Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Belakangan tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu. Semua kasus pembunuhan yang dilakukan Baikuni, polanya selalu sama. Bila mereka menolak, korbannya akan diikat dengan tali rapia. Setelah mati baru berhubungan seks, dan korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Awal mula terungkapnya kasus Baikuni. Di pagi yang masih remang-remang, sebuah temuan mengerikan mengguncang kawasan sekitar jembatan banjir Kanal Timur di Cakung, Jakarta Timur. Potongan tubuh tanpa kepala ditemukan tergeletak di tepi jalan, menyisakan tanda tanya besar tentang siapa pemiliknya. Kehadiran misterius ini memicu kebingungan dan ketakutan di antara para warga. Tak berselang lama setelah kejadian itu, pada Sabtu, 9 Januari tahun 2010, peristiwa mencurigakan lainnya terjadi tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Sebuah kantong plastik putih yang mencurigakan ditemukan mengambang di Sungai Rawa Teratai Cakung. Warga yang merasa cemas segera melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Cakung untuk ditindaklanjuti. Dengan hati-hati, petugas membuka kantong tersebut, dan dari dalamnya terkuaklah sebuah potongan kepala seorang bocah. Kengerian bertambah di antara warga ketika rahasia gelap semakin terungkap. Potongan-potongan tubuh yang mengerikan tersebut kemudian diserahkan untuk diperiksa di Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto. Tim forensik bekerja keras untuk mengungkap misteri di balik kejadian tragis ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka, terungkap bahwa potongan tubuh tersebut berasal dari satu anak laki-laki berusia antara 6 sampai 9 tahun. Melalui tes DNA yang teliti, polisi berhasil mengidentifikasi korban sebagai seorang anak bernama A, yang merupakan anak biologis dari Indra dan Nur Hamidah. Penemuan identitas korban ini menambah sedih dan misteri dalam kasus ini. Siapakah pembunuh A? Bagaimana mungkin seorang bocah sekecil A bisa menjadi korban pembunuhan sedemikian sadis? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita mundur ke 1 hari sebelum potongan tubuh A pertama kali ditemukan. Di mana mungkin rahasia gelap yang menghantui keluarga A mulai terungkap. A adalah seorang pengamen yang aktif di angkutan kota di sekitar wilayah Pulau Gadung. Meskipun memiliki keluarga,
ia sering menghabiskan malamnya bersama pengamen lain di sebuah rumah kontrakan di Gang Masjid, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tempat itu dimiliki oleh Baikuni yang akrab dipanggil Bab. Pada pagi itu, tanggal 7 Januari tahun 2010, datang ke lapak kecil tempat Babi berjualan rokok di depan Pulau Gadung Trade Center. Kedatangan hanyalah untuk menyapa, karena sudah lama ia tidak mengunjungi tempat Baikuni. Suasana pagi yang tenang terasa di antara obrolan ringan mereka. "Di rumah aja, Bib," jawab A saat ditanya tentang keberadaannya selama ini. Setelah berbincang sebentar, ia pergi mengamen hingga siang hari sebelum kembali ke tempat Babi berdagang. Ketika A kembali, Babi langsung memeluknya erat. Rambut A dirapikan dengan lembut oleh jari-jari Babi, seorang pria yang sudah mencapai usia 50 tahun. Saat itu, kebetulan beberapa anak pengamen lain yang tinggal di kontrakan Babi, seperti DS, AP, dan WK, berada di sekitar tempat tersebut. Babi lalu memanggil mereka dan meminta mereka menjaga dagangannya sebentar. Dia kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mengajak A ke gedung PTC, tetapi sebenarnya dia membawa A ke rumah kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Baikuni, A dimandikan terlebih dahulu. Baikuni kemudian membuatkan mie instan dan teh manis untuk A. Sementara A makan siang, Baikuni duduk dan menonton televisi. Setelah selesai makan, A lalu berdiri di samping tempat tidur. Baikuni yang melihatnya, lalu ikut berdiri dan mengunci pintu. Baikuni kemudian mengajak bocah yang belum 10 tahun itu berhubungan badan, namun A menolak. Marah karena penolakan A, Baikuni dengan cepat mengambil tali rafia yang tergeletak di bawah rak baju dibikatnya. Dengan kejam, ia mencekik leher A dari belakang. Tali itu ia pegang kuat dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mendorong dan menekan kepala A. 5 menit berlalu dengan cepat, dan tubuh A pun jatuh lemas. Bocah pengamen itu meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Melihat korban sudah tidak bernyawa, Baikuni membawa tubuhnya ke kamar dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap. Dengan tindakan yang tak termaafkan, ia melepaskan semua pakaian A dan melakukan perbuatan keji pada tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Setelah melakukan aksi mengerikan itu, Baikuni kembali ke tempat dagangannya di depan PTC. Dia memberi alasan palsu kepada DS, AP, dan WK yang masih berada di sana, mengatakan bahwa ada tamu yang tiba-tiba datang dari Tangerang. Mereka diminta untuk menjaga dagangan Baikuni sedikit lebih lama. Tapi sebenarnya, Baikuni kembali ke kontrakannya untuk mengurus mayat A. Dengan kejam, dia menggunakan sebilah golok untuk memotong tubuh A menjadi 4 bagian. Setelah itu, potongan-potongan tubuh A dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran besar yang kemudian disimpan dalam dus bekas air mineral. Sedangkan kepala A dibungkus dengan kaos dan dimasukkan ke dalam kantong plastik putih. Setelah menyusun segala sesuatunya dengan rapi, Baikuni kembali ke PTC untuk mengambil dagangannya dan bertemu dengan 3 anak jalanan yang dia asuh. Mereka baru tiba kembali di rumah sekitar pukul 9 malam. Kardus dan kantong yang berisi potongan tubuh A masih belum dibuang. Baikuni hanya meletakkannya di bawah meja di luar rumah. Pada Jumat, 8 Januari tahun 2010, sekitar pukul 3 dini hari, Baikuni diam-diam keluar rumah untuk membuang tubuh A. Ia meletakkan bungkusan yang berisi kepala A di pinggir jembatan warung jengkol Pulau Gadung. Sedangkan kardus yang berisi potongan tubuh dibawanya ke cakung untuk dibuang di dekat jembatan banjir Kanal Timur. 2 jam kemudian, seorang saksi bernama Abi Alfri Boy Hutahayang menemukan kardus yang berisi potongan tubuh A. Mulai dari si A inilah keapesan Baikuni mulai terkuak. A yang ternyata bukan seorang gelandangan, jasadnya berhasil diidentifikasi oleh petugas. Meskipun A sering ikut namen dengan teman-temannya dan ikut berjualan dengan Baikuni, ternyata A masih memiliki keluarga. Karena inilah polisi mulai menanyakan kepada keluarga A tentang keseharian korban tersebut. Dan baru terungkaplah jika korban A sering namen dengan teman-temannya dan sering nongkrong di lapak milik Baikuni. Baikuni yang tidak tahu jika si ini adalah anak yang masih memiliki keluarga, merasa tenang-tenang saja. Karena selama ini korban dari Baikuni memanglah anak-anak gelandangan. Anak-anak yang menurutnya, jika mereka hilang atau meninggal pun tidak akan ada yang mencarinya. Karena tidak memiliki satupun keluarga
atau memang dibuang oleh orang tuanya. Ternyata, A bukanlah satu-satunya korban dari tindakan keji Baikuni. Putusan Mahkamah Agung No. 493 Kelvin PID tahun 2011 mencatat bahwa Baikuni telah melakukan aksi serupa sejak tahun 1993. Bahkan, ada yang menyebut bahwa korban pertama dari Baikuni adalah seorang bocah bernama ARS yang meninggal pada tahun 1998. ARS adalah seorang bocah yang Baikuni kenal di terminal Kampung Melayu. Di sana, Baikuni mengajak ARS untuk ikut dengannya ke kampung halaman istri kedua Baikuni di Kuningan, Jawa Barat. Sesampainya di Kuningan, Baikuni tidak segera membawa ARS ke rumah istrinya. Sebaliknya, dia mengajak ARS bermain hingga larut malam di pasar Kuningan. Kemudian, tanpa diduga, Baikuni membawa ARS ke sungai di Ciwaru. Di sana, tiba-tiba saja, Baikuni menenggelamkan ARS ke sungai hingga menyebabkan kematian tragis. Setelah ARS tidak bergerak lagi, tubuhnya diangkat untuk disalahgunakan, lalu dibiarkan begitu saja di tepi sungai. Kejadian ini menambah daftar kejahatan Baikuni semakin mengerikan. Ternyata, ada setidaknya 14 anak berusia 6 hingga 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan dan pelecehan seksual oleh seseorang yang dikenal sebagai Babe. 4 diantaranya tercatat dalam putusan MA sebagai korban yang dibunuh dan dimutilasi, AAD, R, dan AR. Adi, seorang bocah pengamal, ditemukan oleh Baikuni di kawasan industri Pulau Gadung pada pertengahan tahun 2007. Dia diajak bermain ke kontrakan Baikuni, tetapi tragisnya, dia dibunuh dan dimutilasi karena menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan yang tidak pantas. Korban selanjutnya adalah R, seorang pengamen di stasiun Jatinegara, yang dibunuh dan dimutilasi pada bulan Januari tahun 2008. 5 bulan setelah kejadian itu, Baikuni kembali beraksi. Kali ini, korban adalah HR, seorang pengamen di Pulau Gadung yang sering menginap di rumah Baikuni. Akibat perbuatannya, awalnya Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, ia kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan malah diberi hukuman mati pada tanggal 18 Januari tahun 2011. Pengacara Baikuni, yaitu Rangga Rekuser, segera mendaftarkan memo kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Baikuni karena dianggap bersalah atas pembunuhan 14 anak dan pemutilasian 4 diantaranya. Meskipun keputusan hukuman mati telah menjadi final sejak April tahun 2011, eksekusi Baikuni belum dilaksanakan hingga Desember tahun 2021. Menurut pengakuan pihak keluarga, Baikuni masih berada di LP Cipinang dan masih sering menelepon mereka beberapa kali dalam beberapa waktu. Begitulah kasus menyeramkan Babe Baikuni, predator yang menghabisi 14 bocah yang melecehkannya. Semoga pembahasan kita kali ini membuat kita lebih waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video dan cerita selanjutnya.